Ini jenis nangka orange ya, sahabat. Nangka orange yang masih di polybag di sini. Dan ini juga nangka orange yang masih di polybag. Dan ini durian-durian musangking, duri hitam, dan super tembaga yang masih di dalam polybag yang barusan saya pindahkan ya sahabat. Dan ini fisiknya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, Rudian Putra. Di video kali ini seperti biasa, saya akan melakukan pemupukan pupuk fermentasi yang sudah saya fermentasi dari limbah ayam broiler ya sahabat. Dan yang saya fermentasi 2 minggu sebelum ya. Jadi ini bahan-bahan yang pokok untuk fermentasi yaitu EM4 ya, efektif mikroorganisme. Untuk tanaman, bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ini bahan dasar atau bahan pokok yang harus disiapkan untuk pemupukan organik cair di sini maupun organik padat ya sahabat. Jadi untuk bahan campuran lainnya yaitu selain E4, saya biasa menyiapkan air cucian beras yang sudah saya fermentasi secukupnya sesuai dengan kebutuhan tanaman di sini. Dan molase, kalau tidak ada molase atau tetes tebu atau bisa dengan gula aren, yaitu dicairkan atau diaduk ke dalam air yang berisi kotoran ayam broiler atau limbahnya dan sesuai dengan takarannya, tergantung ya kita mau pakai banyak atau tidak, yaitu tergantung daripada kebutuhan tanaman terus ukuran air dalam ember yang mau kita fermentasi. Biasanya saya kalau pakai ukuran air yang 200 liter biasanya 1 liter E4 nya ataupun setengah liter, dan biasa kotoran hewan sekitar 50 kilo ya, gula merah ataupun air cucian beras. Jadi saya mau langsung saja sahabat ya mengocorkannya. Jadi bentuknya seperti ini sahabat. Saya aduk lagi sahabat ya, dan ini limbahnya yang sudah memang saya fermentasi sebelumnya ya. Dan ini untuk seperti apa ya, tanaman ini, tanaman nangka orange. Rencana saya mau dibuahkan di ini ya sahabat, mau dibuahkan di planter bag ya. Jadi saya ini dari polybag mau saya pindahkan ke planter bag, jadi tepat yang jauh lebih besar lagi daripada ini sahabat. Dan ini durian-duriannya yang baru saya pindahkan sahabat ya. Oke, jadi itu saja sahabat ya. Dan ini untuk jenis nangka orange-nya yang masih ada di dalam polybag. Rencananya saya mau pindahkan ke planter bag ya. Planter bag
yang seperti di kelengkeng itu. Nah, mau saya pindahkan ke planter bag seperti ini yang ukurannya jauh lebih besar daripada polybag itu. Jadi ini untuk kelengkeng merah sahabat ya. Kelengkeng merah memang belum saya kasih apa-apa ini. Saya ini yang saya dongkel dari tanah lalu saya pindahkan ke planter bag karena itu hari kena jamur ya sahabat, kena jamur, jadi saya pindahkan ke sini, saya langsung rawat di sini dulu sahabat. Jadi manfaat dan kegunaan untuk pupuk organik cair di sini yaitu dia akan membentuk bintil akar atau mempercepat pertumbuhan klorofil daun yang disebut dengan hijau daun, karena dia biar dia lebih maksimal untuk melakukan proses fotosintesis. Dan manfaat lainnya ialah daunnya akan lebih hijau lagi daripada ini. Dan ini memang sebelumnya juga saya jauh-jauh hari sudah saya kasih ya, saya kasih dan udah saya pruning juga ini. Dan ini cabang-cabang di sini ialah cabang-cabang yang hasil daripada di pruning, pemangkasan batang atas ya. Jadi dia biar rimbun ke pinggir ya. Dan ini dia terus terobos untuk nangka oranye di sini, dia terus terobos. Jadi untuk durian saya di sini tujuannya saya kasih pupuk organik cair yaitu tidak lain sama dengan yang saya barusan untuk membentuk klorofil daun dan tidak loyo, walaupun dia tidak pakai tajuk dia tidak akan loyo sahabat ya. Jadi akan membentuk bintil akar. Jadi akarnya ini yang tadinya kurang, yang tidak sehat, yang kurang banyak, jadi dia akan tumbuh baru terus. Akar trubus, lateral, akar tunggang, ya kan, ataupun akar rambut. Akar rambut itu yaitu fungsinya untuk menyerap air. Akar serabut untuk mencari makanannya dia, menyerap makanan-makanan yang seperti unsur hara ataupun nutrisi yang lainnya diserap oleh akar serabut. Untuk air yaitu diserap oleh akar rambut. Jadi itu saja ya, karena sesuai dengan jaringan meristem ya, karena jaringan meristem yang ada di tanaman ini adalah terbelah menjadi 4 bagian: xilem, phloem, kortek, dan cambium ya sahabat ya, perlu diingat itu. Jadilah manfaat-manfaat untuk tanaman seperti semua tanaman, jenis tanaman itu sangat membutuhkan sekali ya pupuk organik cair. Kecuali itu saya tidak anti pukim juga ya, kemarin pun saya pakai pukim ya sahabat. Jadi tujuannya ini adalah jadi biar lebih sehat sebelum kita kelahankan. Jadi langkah baiknya kita rawat mumpung dia tidak diganggu gulma, tidak diganggu hama. Dan ini saya karantinanya juga ini di sini sahabat, di kebun juga sahabat ya. Ini kelilingi kebun, semua kebun di sini, cuma ada kali di bawahnya. Tujuannya apa? Saya sengaja agar tanaman ini lebih beradaptasi terhadap lingkungan hama-hama yang ada di kebun. Contohnya karena di kebun ini banyak hama penggerek batang ataupun kutu daun, hama belalang ataupun hama uret. Nah, jadi kita biasa adaptasikan dengan suasana yang ada di kebun sini. Jadi suatu waktu saya atau teman saya mau menanam tanaman bibit-bibitan apa aja yang ada di pembibitan, penakaran, dan pembenihan, penyemaian. Jadi dia bisa beradaptasi. Kadang-kadang kan penyemaian itu sahabat, biasanya penyemai itu menyemai di tempat yang aman daripada hama atau bebas daripada hama. Jadi ketika petani dipindahkan ke lahannya, dia beli dipindahkan ke lahannya, lahan yang rawan berbahaya terhadap hama. Jadi ini kaget gitu ya, tidak bisa beradaptasi ataupun apresiasi terhadap lingkungan. Jadi bagaimana alangkah baiknya yang lebih efektif dan efisiennya, tanaman ini kan mau ditanam di lahan nih ceritanya. Jadi otomatis kita harus adaptasikan dia sesuai dengan lingkungannya. Nah, jadi sewaktu-waktu kita tanam, sahabat tanam, itu tidak kaget lagi ya, karena anjurannya ini tanaman itu alangkah baiknya kalau kita adaptasikan dulu sebelum ditanam 1 bulan sebelum, yaitu letaknya lokasinya di kebun. Kalau memang tidak ada air ya kita siapkan untuk air penyiraman jikalau kita karantina di kebun itu tidak ada air. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya sahabat ya. Jadi kita nanti akan lanjutkan tutorial-tutorial yang lainnya, dan masih banyak yang harus saya update video-video saya untuk sekedar informasi saja ya, informasi dan berbagi untuk kemanfaatan kita semua. Dan jangan bosan-bosan ya sahabat untuk terus mengikuti update, setiap update saya video tentang tanaman
baik tanaman yang udah di lahan maupun tanaman yang saya di balai karantina saya sendiri. Jadi jangan lupa ya sahabat, sebelum saya undur diri, saya minta tolong kepada sahabat-sahabat sekalian semua yang ada di YouTubers. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sahabat ya. Karena tanpa ada dukungan daripada sahabat-sahabat sendiri, sahabat-sahabat semua, channel saya tidak akan berarti apa-apa. Oke sahabat ya, semudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat silahkan klik like dan subscribe. Dan ikuti terus video saya. Dan jika tidak, terpulang kepada diri sahabat-sahabat sekalian semua. Oke, akhir kata sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.